Kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh kini memasuki babak baru. Ia, seperti diketahui, Senin 2 Desember 2024 lalu, Laura putri Nikita Mirzani telah dimintai keterangan sebagai saksi korban atas kasus dugaan tindak asusila yang dilaporkan Nikita Mirzani. Meski Laura tidak ditampilkan ke ruang publik, Humas Polres Metro Jakarta Selatan serta pihak terkait membeberkan bahwa kondisi Laura sudah sangat stabil. Namun, di sisi lain, Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, memiliki satu dugaan, di mana ia menduga bahwa Nikita Mirzani dan Laura sebenarnya belum akur, lantaran Nikita Mirzani tidak mendampingi Laura secara langsung dalam agenda pemeriksaan yang dilakukan. Untuk mengetahui sederet fakta baru terkait itu semua, maka inilah 5 fakta baru usai Laura jalani pemeriksaan atas kasus Fadel Bajideh, versi Cumi Top 5. Laura putri Nikita Mirzani telah dimintai keterangan sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani atas dugaan tindak asusila yang melibatkan Fadel Bajideh pada Senin 2 Desember 2024 lalu di Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengungkapkan kondisi Laura sudah jauh lebih stabil dan Laura dapat kooperatif menjawab kurang lebih 40 pertanyaan dari penyidik. Lantas seperti apa agenda pemeriksaan Laura kemarin? Dan akankah setelah pemeriksaan terhadap Laura, Fadel Bajideh akan kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lanjutan? Ya seperti biasa ya, memang untuk LM cantik ya terlihat, kemudian ceria, berhijab, sehat ya, dia ditanya kemudian menjawab. Laura hari ini dalam keadaan sehat, diperiksa dengan 45 pertanyaan, alhamdulillah sudah selesai dan insya Allah sudah pulang. Tapi kan kalau mau memastikan saya harus ke atas, saya sudah melaporkan juga kepada Nikita Mirzani. Selanjutnya setelah ini biasanya secara hukum yang akan dipanggil itu orang yang dilaporkan. Seperti itu. Jadi siapa, kapan, dan sebagainya itu mungkin menjadi haknya penyidik yang menjelaskan. Agendanya itu nanti pasti penyidik yang bisa menjelaskan. Biasanya saya tidak tanya perkara ya. Menurut hukum setelah beberapa saksi-saksi dipanggil dan sebagainya pasti orang yang dilaporkan yang akan dipanggil. Secara hukum ya. Jadi saya tidak bicara perkara, tapi saya bicara mekanismenya. Mekanismenya dalam hukum acara itu yang akan dipanggil orang yang dilaporkan. Seperti itu. Fahmi ini saya lihat ya, saya tahu semua. Saya yang tahu barang buktinya, saya yang tahu perkembangannya. Kau ya, jangan kau sembarang ngomong yang seolah-olah kau mengendalikan proses penyidikan. Saya ingatkan, Saudara Sitanggang, sebagai penyidik, ya, supaya Anda on the track. Jangan pancing-pancing kita, pengacara NM, untuk kita bersikap lebih sedikit agresif. Kenapa? Karena semua yang saya lakukan itu berproses. Dulu saya bawa dia ke Kementerian PPA, Fadel. Dibilang, itu Kemen PPA. Apa kepanjangan Kementerian PPA? Pemberdayaan Perempuan Anak. Sekarang pertanyaannya, Fadel itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki, apa urusannya? Nah ini orang apa gitu. Kalau kita nggak tahu, nggak mungkin kita bawa dan kita diterima. Dan saksi itu sudah diperiksa dari Kementerian PPA. Terus apa masalah? Harusnya dia malu gitu loh. Oh ya ternyata ini ya datang gitu. Ternyata diperiksa loh. Ada suratnya, ada jawabannya. Begitu juga dengan yang di UK. Kita sudah ajukan, sudah diterima. Dan sudah diagendakan. Nikita Mirzani tampak tidak mendampingi Laura saat menjalani pemeriksaan atas laporannya. Ia diketahui sebelumnya Nikita Mirzani berkoar-koar akan mendampingi Laura saat pemeriksaan. Namun pada kenyataannya ia batal mendampingi Laura dikarenakan kepentingan lainnya. Lantas apa alasan Nikita Mirzani batal mendampingi Laura? Dan siapakah sosok keluarga yang akhirnya mendampingi Laura saat pemeriksaan?
Iya, tidak hadir ya. Jadi tidak hadir, ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, diwakilkan dengan adiknya. Betul. Jadi didampingi dari kuasa hukum juga ada, kemudian dari pihak keluarga juga ada. Nikita Mirzani itu awalnya mau hadir, tapi kan dia ada syuting film di Jogja dan dia telepon, "Bang, syuting saya belum selesai, nanti diwakili oleh Edwin." Saya bilang, "Saya minta satu lagi, Nick, yang bisa dampingi yaitu adiknya Niki." Jadi ada dua yang mendampingi, yang mewakili, dan yang mendampingi itu dalam garis lurus adalah yang mendampingi secara nasab. Jadi secara nasab itu adalah kakaknya Nikita Mirzani dan adiknya Nikita Mirzani yang mendampingi pada saat proses pemeriksaan tadi di lantai 3. Dia lagi syuting, saya cuma hanya ngasih tahu aja prosesnya. Nick sudah selesai, ya alhamdulillah, itu aja. Jadi lain-lain kan kalau saya terlalu telepon menjelaskan secara mendetail kan berarti saya masuk lagi mengganggu. Dia kan lagi syuting. Jadi dia lagi syuting, jadi saya harus hormati juga pekerjaan dia. Jadi semuanya diserahkan kepada saya, kepada pamannya dan kepada adiknya. Kepada pamannya Laura, kakaknya Niki dan adiknya Niki, seperti itu. Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, menduga bahwa Nikita Mirzani sebenarnya belum akur dengan putrinya, Laura. Dugaan tersebut terbesit di pikirannya saat Nikita Mirzani tidak mendampingi Laura saat menjalani pemeriksaan Senin lalu. Lantas, seperti apa kecurigaan Rasman Arif Nasution? Dan benarkah sebenarnya Nikita Mirzani dan Laura belum akur saat ini? Dalam perkembangan kemarin, saya melihat dan meyakini betul bahwa saudari Loli dan NM itu belum akur. Jadi kalau ada bahasa dari saudari NM yang mengatakan, "Gua nggak bisa dampingi Loli karena gua sedang berada di luar kota dan ada syuting." Nah, catat ya, kata-kata NM ini harus menjadi perhatian kita semua. Katanya dia sedang memperjuangkan hak-hak anaknya. Dia sedang melindungi anaknya. Dan untuk pemeriksaan Loli ini sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kami penegak hukum, itu para lawyer dan tim hukum Fadel. Nah, jadi ini hanya kamuflase, hanya strategi membangun opini menurut kami, supaya jangan terbaca bahwa NM dengan Loli itu belum akur. Saya melihat bahwa ketidakhadiran NM itu patut kami duga sebagai sikap ketidakakuran antara Loli dengan NM. Begitu juga dengan situasi kedatangan dari saudara Edwin ke Polres. Saya tengok dia no comment, hanya 1-2 patah saja. Kelihatannya tegang semua. Kenapa tegang? Kenapa masih tegang? Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, membocorkan agenda pemeriksaan saksi pihak Fadel Bajideh yang diketahui dari luar negeri. Berdasarkan informasi yang disampaikan, saksi dari luar negeri tersebut harusnya diperiksa kemarin melalui via Zoom atau online. Namun, lantaran ada hal lain yang menyebabkan mereka tidak bisa, maka pemeriksaan akan dilaksanakan pada pekan depan. Seperti diketahui, saksi dari luar negeri ini sangat diyakini oleh Rasman Arif Nasution dapat mengungkap tabir baru yang akan meringankan Fadel Bajideh. Lantas, seperti apa bocoran yang disampaikan Rasman Arif Nasution? Dan seperti apa respon Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani atas hal tersebut? Pemeriksaan Ibu Juliana Fernandes, kemudian pemeriksaan Eda, kemudian pemeriksaan Lopez, itu sudah kita agendakan. Sudah kita agendakan untuk nanti
memberikan keterangan sesuai dengan surat kami kepada penyidik. Nanti tiga-tiga akan diperiksa dan dilakukan melalui Zoom. Dan saya akan datang. Nanti kita pandu bareng-bareng, ditanya di sana apa yang dijawab. Ya dia akan jelaskan semuanya. Udah disepakati via Zoom. Surat kita juga udah masuk. Kan harusnya hari ini. Kenapa nggak jadi hari ini, Bang? Saya di luar kota. Fadel juga harus dihadirkan. Fadel kan harus dihadirkan juga, karena dia yang tahu ceritanya, karena harus berkenalan, harus ketemu juga dengan Fadel dia kan, biar ngobrol. Dan Fadel itu hari ini jam 11 berangkat ke Malaysia untuk dancer. Nanti tanggal 7, tanggal 8 baru pulang. Didatangkan, nggak ada masalah kok. Mau jangan satu yang banyak, tapi datangkan saksinya. Seperti saya, kalau memang itu gini ya, jadi penyidik punya hak memanggil saksi. Kalau penyidik yang mempunyai kepentingan, berarti penyidik yang akan mendatangkan. Tapi kalau yang ingin melakukan pemeriksaan saksi yang meringankan dari pihak yang dilaporkan, datangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi sebetulnya nggak ada masalah, tapi tolong datangkan saja. Kapan datangkan, nanti pasti diperiksa. Nggak mungkin tidak diakomodir. Selama prosesnya sesuai dengan KUHP pasti akan diakomodir. Meski Nikita Mirzani tampak meyakini 100% bahwa Fadel Bajideh akan masuk penjara, Fadel Bajideh sendiri ternyata masih meyakini bahwa dirinya tidak bersalah dalam laporan yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Hal tersebut pun tampak turut didukung oleh Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Fadel Bajideh, di mana ia menyampaikan bahwa kliennya saja berani untuk menemui Laura jika memang diizinkan untuk mendengarkan langsung kesaksian dari Laura. Lantas, seperti apa keyakinan pihak Fadel Bajideh atas laporan Nikita Mirzani? Dengan pemeriksaan Loli, kami berharap Loli akan memberikan keterangan yang jujur, yang benar, dan akan memberi kepastian hukum. Kalau dia menyatakan pernyataan yang berbeda dengan yang saya terima informasinya dari Fadel, tentu kami akan minta dilakukan gelar perkara khusus dengan mengundang Laura, NM, pengacaranya, Fadel, dan kami. Ya itu boleh, sesuai dengan peraturan Kapolri. Kita mau head to head lah, kita mau face to face kan. Itu tadi, siapa tahu dia ada tekanan atau apa, walaupun itu safe house, sudah di rumahnya, tapi waktu di jalan, waktu ketemu NM mungkin ada tekanan, ya itu tadi. Makanya kalau mau fair sebenarnya, pemeriksaan ini harus diumumkan juga, dilakukan ada di situ mewakili Kementerian PPA, ada mewakili Dinas Perlindungan Anak, sehingga benar-benar pemeriksaan itu independen. Saya akan terus membela Fadel apabila fakta hukum yang disajikan penyidik dan atau keterangan yang didapat itu dengan bukti. Apa bukti? Chattingan, video, foto. Dan kalau hanya statement dari seorang Loli, kemudian itu pun disampaikan di depan penyidik tanpa saya melihat langsung, saya belum yakin. Makanya nanti digelar perkara, dihadirkan dia, kita berhadapan. Situ baru saya lihat, ini orang jujur atau tidak. Sampai dengan saat ini, saya melihat bahwa kemungkinan untuk saya meninggalkan Fadel itu belum ada, masih tetap seperti dulu. Kenapa? Karena saya belum menemukan dasar yang kuat untuk meninggalkan Fadel. Dan tim saya itu sudah mengkaji, kita tidak menemukan data-data itu. Dan sampai hari ini terbukti kok bahwa penyidik juga menangani makin kesini, makin diakomodir.